Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan kekuatan untuk berkumpul di tempat yang membarokah ini. Tak lupa pula kita kirimkan serta salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menumpahkan setetes darah demi menegakkan kata la ilaha illallah. Perkenalkan, kami kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul hasil rancangan usaha keripik kentang. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya Nda Purnama Saputri selaku moderator dan ada pun teman saya. Saya sebagai pemateri pertama, Bahira Darmawati. Dan saya pemateri kedua, Kasnama Novan. Dan saya pemateri ketiga, Kasnama Alvin. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang akan dijelaskan kepada pemateri pertama. Untuk itu saya persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang produk yang kami angkat dalam laporan kami atau makalah kami, yaitu kentang, di mana kentang merupakan salah satu bahan masakan yang bisa untuk diolah dalam berbagai cara pengolahan. Nah, salah satunya yaitu kentang bisa untuk dibuat menjadi cemilan renyah berupa keripik kentang goreng yang menggoda. Keripik kentang menjadi salah satu cemilan renyah yang saat digigit akan menimbulkan suara keras. Sesuai dengan namanya, keripik kentang renyah memang membuat teksturnya lebih renyah dan crispy. Dengan menggunakan bahan kentang, memang menu cemilan lezat ini dapat dibuat dengan begitu mudahnya. Keripik kentang renyah juga sering ditaburkan bumbu pedas yang membuat kualitas rasanya semakin lebih lezat dan membuat ketagihan. Salah satunya dengan keripik kentang berbumbu balado. Jumlah peminat keripik kentang renyah yang besar memang menjadikan sebuah peluang usaha yang menjanjikan. Nah, adapun resep pembuatan keripik kentang. Yang pertama bahannya yaitu kentang, minyak goreng, air panas, kapur sirih, dan bahan taburan bumbu balado. Cara untuk membuat keripik kentang renyah. Yang pertama, potonglah kentang yang telah dicuci bersih, kemudian diiris tipis-tipis. Dan yang kedua, rendam kentang tersebut ke dalam air panas dan berikan pula air larutan kapur sirih. Tunggu kurang lebih 30 menit. Setelah itu kentang dapat diangkat dan kemudian dicuci hingga bersih kembali, lalu bisa ditiriskan. Yang ketiga, dapat disiapkan wajan, dipanaskan di atas api sedang yang telah diberikan minyak goreng secukupnya, dan tunggu sampai minyak panas, kemudian digoreng hingga benar-benar keseluruhan bagian kentang terendam di dalam minyak. Kemudian ditunggu sampai kentang tersebut hingga benar-benar telah garing dan renyah, juga ditandai dengan warna agak kuning kecoklatan. Selanjutnya diangkat dan dapat ditiriskan lalu ditaburi menggunakan bumbu taburan balado. Dan yang terakhir, keripik kentang renyah dan bumbu baladonya siap menjadi menu untuk cemilan Anda. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya pemateri kedua, Novan, saya persilahkan. Ya, saya akan menjelaskan tentang analisa usaha keripik kentang renyah. Asumsi yang pertama, masa penggunaan etalase atau gerobak selama waktu 5 tahun. Yang kedua, masa penggunaan pisau selama waktu 4 tahun. Yang ketiga, masa penggunaan wadah selama waktu 5 tahun. Yang keempat, masa penggunaan kompor dan gas selama waktu 5 tahun.
Yang kelima, masa penggunaan mesin perajan selama waktu 5 tahun. Yang keenam, masa penggunaan peralatan penggoreng selama waktu 5 tahun. Yang ketujuh, masa penggunaan mesin pengemas selama waktu 5 tahun. Yang kedelapan, masa penggunaan nampan dan serbet selama waktu 4 tahun. Yang kesembilan, masa penggunaan peralatan lainnya selama waktu 3 sampai 5 tahun. Investasi peralatan Langsung saya jumlah investasi. Jumlah investasi. langsung jumlahnya. Ya. Investasi, jumlah investasi keseluruhan sebesar 9.425.000. Biaya operasional per bulan, biaya tetap nilai penyusunan etales atau giro. Investasi, jumlah investasi totalnya 9.425.000. Biaya tetap nilai total biaya tetap sebesar 800.000 rupiah. Biaya variabel harga, total biaya variabel harga sebesar 13.770.000. Biaya tetap operasional, biaya tetap tambah biaya variabel sebesar 14.571.000. Pendapatan per bulan, penjualan rata-rata 100 bungkus dikali 6.000 sama dengan 600.000. 600.000 dikali 30 hari per bulannya sama dengan 18 juta. Keuntungan per bulan, laba sama dengan total pendapatan dikurang total biaya operasional sebesar 18 juta dikurang total biaya operasional sebesar 14.571.000 sama dengan 3.429.000. Lalu balik modal, total investasi atau keuntungan sama dengan total investasi 9.425.000 dibagi keuntungannya 3.429.000 sama dengan 3 bulan. 3. Menentukan harga. Sekian dari saya kembalian ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Nopan, yaitu menentukan harga. Berdasarkan deskripsi, untuk perhitungan analisa usaha keripik kentang renyah yang tercantum di atas, dengan menengok asumsi tersebut, maka Anda akan menggunakan sejumlah anggaran yang bernilai 9.425.000 yang dilokasikan dalam biaya investasi, serta anggaran alokasi penggunaan biaya tetap senilai 801.000 untuk kebutuhan biaya dari variabel 13.770.000 dan juga anggaran 14.571.000 untuk total biaya untuk operasional. Dari analisa usaha, maka keripik kentang renyah ini dapat diasumsikan untuk waktu 1 bulan. Totalnya penerimaannya yang dapat dari penjumlahan keripik kentang renyah sebanyak 100 bungkus dalam sehari dan dibanderol 6.000 per bungkus, akan mendapatkan rata-rata penjualan per hari dengan menghasilkan uang senilai 600.000. Namun bila dihitung dalam waktu 1 bulannya, usaha keripik kentang renyah akan mendapatkan hasil 3.429.000.
sehingga dapat dideskripsikan bila mana usaha keripik kentang renyah sangat menguntungkan dengan harga nilai jual yang terjangkau. Saya beri kesempatan kepada teman saya dengan Alvin, saya persilakan. Adapun yang keempat yaitu sistem pemasaran. Sistem pemasaran yang kita gunakan terdiri dari dua strategi, yaitu A. Direct selling atau penjualan langsung merupakan jenis strategi pemasaran di mana penjual akan menjual secara langsung produknya kepada konsumen. Meskipun langsung, tetapi umumnya penjual tidak dilakukan di toko retail. Caranya Anda dapat melakukannya dengan door to door atau menemui konsumen secara langsung. Anda sebagai pemasar bisa mendatangi rumah-rumah konsumen yang ditargetkan. Penawaran barang dilakukan di sana dengan mengandalkan kemampuan persuasif. Kelebihan dari strategi ini yakni modalnya yang tidak perlu besar, sehingga cocok untuk bisnis yang tidak memiliki modal besar. Namun kekurangannya yaitu pemasar atau marketer akan cepat atau lebih lelah karena terus berjalan. Selain itu, beberapa masyarakat atau konsumen juga tidak nyaman dengan cara ini karena mengganggu dan seperti dipaksa untuk membeli. Bagian B, internet marketing. Internet marketing merupakan strategi pemasaran yang cukup dikenal dan dilakukan oleh banyak pelaku usaha pada saat ini. Caranya yang mudah dan cepat membuat strategi ini banyak dipilih. Selain itu, media sosial yang menjadi pilihan juga banyak seperti Instagram, Facebook, website, email marketing, dan banyak lagi yang lain. Jenis strategi pemasaran ini akan berjalan dengan lancar jika Anda dapat membuat konten yang menarik pembeli, apalagi jika Anda dapat membuat brand sendiri dalam media sosial. Itu merupakan peluang yang sangat bagus. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami kelompok tempat pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi tadi. Mari kita tutup. Jazakumullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.